Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga tetap semangat dan tetap sehat-sehat terus ya teman-teman. Karena kayaknya hari ini pengumuman ya teman-teman, pengumuman perankingan SKD. Gimana, kalian deg-degan gak? Deg-degan dong pastinya ya, kira-kira kita masuk ranking atau enggak, seperti itu. Semoga aku ucapin buat kalian yang, aku doain buat kalian yang para penonton atau para subscriber aku doain kalian lulus semua dan masuk ke perankingan dan bisa lanjut ke tahap SKB dan lanjut juga ke tahap pemberkasan dan akhirnya mendapatkan NIP teman-teman. Aku doain seperti itu. Dan juga kita langsung aja deh ke videonya, gak usah lama-lama ya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan bahasan hari ini tentang imunisasi teman-teman, yaitu imunisasi pada bayi balita. Dan di materinya itu ada nanti aku sangkutin sedikit, bukan aku sangkutin sedikit ya, tapi kayak lebih aku masukin sedikit ya materi tentang imunisasi TT pada ibu hamil atau pada wanita usia subur teman-teman. Oke, langsung aja ya kita ke materinya. Nah, ini dia ada macam-macam imunisasi nih teman-teman. Kalau dulu kan ini ya, imunisasi dasar tuh berapa? 9 ya kalau nggak salah aku. Ada apa aja teman-teman, yaitu HB0 ya, yang untuk yang pertama sekali HB0, kemudian ada BCG, DPT1, polio 1, kemudian DPT2, polio 2, kemudian DPT3, polio berapa teman-teman? Polio 3, kemudian ada polio 4 juga kan, terus injeksi polio injeksi teman-teman, IVV. Kemudian habis itu ada campak ya teman-teman. Nah, tapi sekarang tuh ada ditambah ini teman-teman. Apa nih tadi nih? Nah, ini Japanese encephalitis. Nah, ini aku kutip ini dari buku Kia yang terbaru teman-teman. Nah, ini kayaknya ada penambahan ya. Dulu nggak ada ya teman-teman, perasaan aku vaksin ini ya. Kayaknya ini baru vaksin Japanese encephalitis teman-teman. Nah, itu PCV juga teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, ataupun kalian lihat di buku Kia yang kerja di puskesmas, di klinik, dan juga di rumah sakit. Pasti kalian udah terbiasa lah ya lihat buku ini teman-teman. Nah, kalian bisa baca aja sendiri. Dan juga pada waktu pemberiannya. Nah teman-teman, biasanya kalau yang hitam ini tidak boleh diberikan ya teman-teman. Kalau yang putih, kuning, oranye ini yang masih bisa diberikan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia ada jadwal pemberian imunisasi pada bayi. Nah, kalau BCG itu pemberian imunisasinya itu 1 kali pada umur 0 sampai 11 bulan teman-teman, batasnya dengan dosis 0,05 cc. Nah, ini disuntikan di lengan kanan atas dengan cara IC ya teman-teman, yaitu intrakutan. Nah, kemudian ada DPT nih teman-teman, yaitu pemberian imunisasinya dapat 3 kali. Jadi ada DPT1, DPT2, dan DPT3 ya teman-teman. Nah, itu selang waktu pemberiannya itu 4 minggu atau sebulan, yaitu dari umur 2 sampai 11 bulan dengan dosis 0,5 cc. Itu di paha tengah luar ya teman-teman, yaitu secara IM. Nah, kemudian ada polio nih teman-teman. Polio yaitu 4 kali ya, yaitu polio 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tuh dalam waktu 4 minggu. Ini biasanya deretan nih sama DPT dan BCG teman-teman, yaitu sekitar 0 sampai 11 bulan, yaitu dengan dosisnya 2 tetes 0,1 cc diteteskan di mulut. Jadi ini polio tuh ada 2 macam, yaitu polio oral, peroral, ataupun injeksi teman-teman, atau yang biasa disebut IPV. Nah, kemudian ada campak nih teman-teman. Campak sekali pada usia anak 9 bulan ya teman-teman, 9 sampai 11 bulan dengan dosis 0,5 cc secara subkutan di lengan kiri atas. Kemudian ada hepatitis B atau HB0 ya teman-teman. Ini yang pertama sekali diberikan pada bayi baru lahir, yaitu usia 0 sampai 7 hari atau seminggu dengan dosisnya 0,5 cc di paha tengah luar, IM, secara IM ya teman-teman. Nah, ini juga ada jadwal pemberian imunisasi nih pada wanita usia subur teman-teman, atau biasa kita kenal dengan imunisasi TT ya teman-teman. Nah, pada TT pertama itu dosis pemberiannya ada 0,5 cc. Kemudian untuk
jarak waktu dari TT1 ke TT2 itu sekitaran 1 bulan ya teman-teman, 4 minggu setelah TT1. Nah, biasanya kan catinnya TT1 teman-teman, berarti sebulan ke depan dia harus TT ulang teman-teman. Kalau misalnya dia sebulan gak TT ulang, berarti dia harus diulangi lagi TT1-nya teman-teman. Gitu ya, kalau di tempat aku seperti itu teman-teman, atau di tempat kalian gak apa-apa kayak gitu. Kalau di tempat aku ya teman-teman, dia udah lewat dari sebulan, misalnya 2 bulan dia kembali, itu kita ulang lagi dari TT1 teman-teman, artinya gagal TT1-nya seperti itu. Gitu sih teman-teman kalau di tempat aku. Oke, masa perlindungannya untuk TT2 itu sekitar 3 tahun ya. Nah, dosisnya itu sama semua. Kemudian jarak dari TT2 ke TT3 itu sekitaran 6 bulan teman-teman, dengan masa perlindungan 5 tahun. Kemudian pada TT keempat itu selang waktu pemberiannya itu setahun ya teman-teman, setelah TT3. Begitu juga dengan TT5, jaraknya setahun. Nah, kalau misalnya ibunya udah sampai TT5 teman-teman, berarti untuk hamil selanjutnya itu nggak perlu di TT lagi, karena kan masa perlindungannya selama 25 tahun ya kan teman-teman. Oke, dosisnya itu sama 0,5 cc. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oh, ini dia soal nomor 1 teman-teman. Nah, kita langsung aja ya baca soalnya, berarti materinya sedikit nih teman-teman. Oke, kita langsung aja baca soalnya teman-teman. Seorang bayi G sudah mendapatkan imunisasi BCG 2 hari yang lalu. Namun saat ini timbul bengkak dan merah pada tempat penyuntikan imunisasi tersebut. Masalah yang terjadi pada bayi G tersebut adalah, di sini dia udah dapat imunisasi BCG teman-teman 2 hari yang lalu, berarti bayinya udah sekitaran umur 1 bulan teman-teman ya. Ingat, BCG itu yang di intrakutan teman-teman, yang nanti bekas suntikannya itu menggelembung teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian timbul bengkak nih. Nah, bengkaknya ini yang maksudnya gelembung itu teman-teman, dan merah pada tempat penyuntikan imunisasi tersebut. Nah, ini adalah masalah yang diceritakan oleh ibunya si bayi G. Nah, kita sebagai bidan, apa sih yang harus kita kasih tahu nih teman-teman terhadap masalah pada bayi G teman-teman? A. Alergi terhadap vaksin. B. Penyuntikan terlalu dalam. C. Dosis vaksin terlalu banyak. D. Reaksi normal imunisasi BCG. E. Bayi tidak tahan dengan vaksin BCG. Oke teman-teman, ini jawabannya yang paling tepat adalah yang D, yaitu di mana reaksi normal dari BCG itu adalah ini ya teman-teman, timbul bengkak dan merah. Nah, nanti dia beberapa hari itu hilang, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya alergi terhadap vaksin bukan ya teman-teman, penyuntikan terlalu dalam, aku rasa semua tenaga medis pasti udah tahu ya gimana cara penyuntikan BCG secara IC itu, derajatnya itu berapa derajat. Aku rasa pasti semua orang medis tahu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau yang basic menurut aku bukan teman-teman. Kemudian dosis vaksin terlalu banyak. Nah, ini juga sama teman-teman. Dosis BCG kan 0,05 cc ya teman-teman, dan nggak mungkin para medis nggak tahu dosisnya teman-teman, seperti itu. Jadi yang C juga bukan. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang D teman-teman, karena ini reaksi normal dari imunisasi BCG, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih. Dosis imunisasi yang diberikan untuk bayi G adalah, tadi kan dia imunisasi apa teman-teman? Soal nomor 1 tadi BCG teman-teman ya. BCG ini imunisasi untuk apa teman-teman? Mencegah tuberkulosis, itu TB ya teman-teman. Dosis pemberian BCG secara IC ya teman-teman, BCG ini itu sebanyak berapa teman-teman? 0,05 ml ya teman-teman, atau 0,05 cc. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kalau 0,5 itu untuk DPT ya teman-teman, DPT, kemudian FITK ya teman-teman, FITK 0,5, FITK 1 ya teman-teman, untuk bayi yang baru lahir, untuk pencegahan pendarahan pada otaknya teman-teman ya. Berarti kalau untuk BCG itu 0,5 cc, dia lebih sedikit, mungkin karena cara penyuntikannya itu secara IC juga, dan juga untuk ini ya teman-teman, bukan pengobatan tapi pencegahan atau imunisasi tuberkulosis teman-teman. Makanya dosisnya itu lebih sedikit daripada vaksin lain teman-teman, seperti DPT, FITK 1 teman-teman. FITK ini bukan vaksin ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Seorang bayi usia 2 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan badan 4.500 gram dilihat dari kartu KMS, bayi baru mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Apa jenis imunisasi yang harus diberikan pada bayi dalam kasus itu? Oke teman-teman, ini usianya 2 bulan ya teman-teman, datang ke posyandu untuk imunisasi. Nah, berat badannya ini naik. Kemudian dia dari kartu KMS atau kartu imunisasinya dia baru mendapatkan HB0 dan polio 1 teman-teman. Nah usianya udah 2 bulan. Kira-kira ini imunisasi apa yang harus diberikan pada bayi tersebut teman-teman? A. DPT1, B. BCG, C. DPT2, D. campak, E. DPT3. Nah kok campak ini jelas ya teman-teman, aku eliminasi karena campak ini sekitar 9 bulan baru boleh diberikan teman-teman untuk campak. Nah kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa teman-teman? Ingat ya, dia umurnya 2 bulan tapi dia baru dapat hanya HB0 dan polio 1 teman-teman. Nah dimana biasanya 2 bulan itu adalah suntik DPT1, DPT HIB HB1 ya teman-teman, DPT1 dan polio 2 ya teman-teman. Nah, seperti itu, polio 2 ya. Nah, tapi karena BCG-nya belum dapat teman-teman, walaupun usianya udah 2 bulan, dia harus disuntik BCG dulu teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya BCG-nya udah, ya udah kita lanjutkan ke DPT1. Nah, biasanya DPT1 ini diberikan pada usia 2 bulan, tapi pada walaupun usianya udah 2 bulan, imunisasinya itu BCG-nya belum dapat, kita lanjutkan dulu yang si BCG-nya itu teman-teman. Kalau kita lanjut ke DPT kan BCG-nya berarti tertinggal teman-teman. Jadi kita lanjutkan dulu yang BCG. Kalau di lingkungan kerja aku seperti itu teman-teman, atau berbeda dengan lingkungan kerja kalian? Boleh di komen di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang bayi usia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram, kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi tersebut? Oke, ini gampang ya teman-teman. Bagaimanakah cara kita menyuntikkan imunisasi campak teman-teman? Nah, dia akan mengimunisasi campak. Nah, cara penyuntikan imunisasi campak itu secara apa teman-teman? SC, IV, IC, IM, per oral. Nah, kalau per oral ini bukan ya, ini lebih ke polio teman-teman, polio oral yang 2 tetes itu. Kalau IM bukan ya teman-teman, IM ini dia DPT teman-teman, di paha ya teman-teman, ini DPT. Nah, kalau IC ini tuh BCG teman-teman, BCG. Nah, kalau IV nggak ada ya imunisasi di IV ya teman-teman, setahu aku adanya cuman di IM, IC secara SC dan oral teman-teman. Kalau IV itu kayak ini ya, kayak infus, seperti itu, infus. Kemudian apalagi ranitidin ya teman-teman, ada juga kan ranitidin yang lewat IV, lewat infus juga teman-teman, dan lain sebagainya. Nah kemudian berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sesuai materi tadi teman-teman, bahwa cara penyuntikan untuk imunisasi campak itu secara SC atau subkutan teman-teman, kayak gitu ya, yang derajatnya adalah 45 derajat teman-teman, cara penyuntikan SC atau subkutan. Kalau IM kan 90 derajat, kalau IC kan 15 derajat ya teman-teman. Oke, sekitar itu. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Bidan bekerja dengan kadar mengadakan posyandu bayi dan balita di bawah wilayah kerjanya. Dari 20 bayi balita yang berkunjung, 5 diantaranya berada di bawah garis merah. Di bawah garis merah, dan terdapat 10 bayi yang belum mendapat vaksinasi campak teman-teman, karena ibu bayi khawatir bayinya mengalami demam tinggi pasca pemberian vaksinasi. Nah, apakah Menkes yang menjadi prioritas pada kasus itu? Nah, di sini ada 20 bayi balita yang datang ya. Tapi 5 diantaranya itu berada di bawah garis merah. Mungkin ininya ya teman-teman, berat badannya ya teman-teman, di bawah garis merah. Artinya apa kalau di bawah garis merah teman-teman? Artinya
apa nih bayinya? Coba komen kolom komentar teman-teman. Kemudian selain itu juga terdapat 10 bayi nih ternyata yang belum diimunisasi campak teman-teman, karena ibunya khawatir. Nah ini tuh menjadi masalah juga nih teman-teman. Nah kalau ibunya khawatir berarti kan dia nggak mau nanti bayinya diimunisasi ya teman-teman. Sedangkan imunisasi campak itu sangat penting ya. Itu kan masuk ke dalam imunisasi dasar ya teman-teman. Kalau imunisasi dasar yang nggak lengkap, anaknya itu rentan nantinya, dikhawatirkan rentan gampang terkena penyakit teman-teman ya, kayak gitu. Nah jadi konseling kita yang prioritas utamanya itu apa? Ini 10 orang banyak loh teman-teman, bukan sedikit ya. Kalau yang KIPI itu kejadian ikut pasca imunisasi ya teman-teman ya, kepanjangan KIPI teman-teman. Kalau yang A ini bukan bro aku. B, deteksi dini tumbuh kembang balita, ini nggak ada sangkut pautnya dengan imunisasi. Kemudian C, 5 imunisasi dasar lengkap, oke. D, nutrisi bergizi seimbang, ini bukan. Kemudian E, stimulus tumbuh kembang. Oke teman-teman, yang berkaitan dengan masalah si ibu-ibu ini itu adalah yang C teman-teman. Nah, kita sebagai bidan kita memberi Penkes betapa pentingnya 5 imunisasi dasar lengkap teman-teman ya, untuk anaknya juga, untuk kesehatan anaknya juga, supaya tidak gampang terkena sakit seperti itu. Apalagi campak ya teman-teman, campak itu kalau tidak teratasi atau tidak terobati dengan baik, itu bisa menyebabkan kematian pada bayi dan balita. Walaupun sepertinya kayak remeh gitu ya penyakitnya teman-teman, tapi itu bisa mengancam nyawa anak tersebut seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu soal dari aku. Cukup 5 soal aja, gak usah perlu banyak-banyak, takut kalian bosan nantinya. Jadi semoga dengan 5 soal ini bisa membantu kalian ya dalam persiapan. Tapi tenang aja teman-teman, kan dari ANC, INC, PNC, bayi baru lahir ya, terus itu ada tumbuh kembang bayi balita dan imunisasi, kan soalnya biasanya cuma 5 aja teman-teman. Tapi kalian gak usah khawatir, nanti bakal aku bikin part keduanya lagi teman-teman. Jadi gak hanya ini aja kok soalnya teman-teman, nanti kedepannya bakalan aku bikin yang lebih banyak lagi soalnya dan lebih bervariasi teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah nonton terus video-video aku teman-teman, dan yang selalu support dengan channel YouTube ini. Aku ucapin terima kasih banget. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.